Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik. Ya, kita akan belajar mengenai masih pembagian cara bersusun pada soal cerita ya. Yang kedua, mengenal perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi dan spora ya. Anak-anak, kalian sudah memperhatikan gambar yang ada di samping Ibu sekarang ya. Nah, ini adalah tempatnya ada di toko bunga ya. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Kemudian, ungkapan bela sungkawa juga terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga. Maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Nah, ini ada soal ya. Ini untuk contoh. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Nah, proses di atas termasuk ke dalam pembagian cara bersusun. Nah, Ibu akan memberikan contohnya setelah video ini. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kita akan belajar matematika mudah, gampang, dan menyenangkan. Anak-anak, sesuai dengan soal yang tadi, yaitu seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing membuat tangkai bunga sama banyak. Nah, proses tersebut akan dibagi ke dalam pembagian bersusun. Oke, kita langsung saja ya. Berarti ada 141 tangkai. Ya, mudah-mudahan terlihat di sini ya. 141 tangkai dibagi berapa anak-anak? Ya, petani akan menyimpan dalam 3 tempat, berarti 3 ya. Ingat, seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, ambil 1 angka, jika tidak bisa ambil 2 angka. Berarti di sini ya kita hitung-hitung, kotret-kotret. 14 dikurangi 3 ya 11. 11 dikurangi 3 ya 8 ya. 8 dikurangi 3 ya 5. 5 dikurangi 3 2. Kemudian 2 dikurangi 3. Apakah bisa anak-anak? Tidak bisa ya. Ini juga bukan perkalian. Kalau perkalian bisa ditukar. Kalau pembagian cara bersusun ini pengurangannya tidak bisa seperti ini ya. Berarti ini dianggap tidak ada ya. Kalau misalnya lebih besar yang dibaginya, itu tidak bisa ya anak-anak. Berarti ada berapa cara anak-anak? 1, 2, 3, 4. Berarti tulis di sini 4 ya. Selanjutnya, ini dikesinikan bagaimana anak-anak? Dikalikan ya. Ini dikali ya, berarti 4 dikali 3 ada berapa? 4-nya ada 3 anak-anak. Kalian kemarin kan sudah menghafal ya perkalian. Ya, 12. Kita kurangi langsung. 14 dikurangi 2 berapa anak-anak? 2. Kemudian ini kan tidak ada lawannya. Si 1 ini diturunkan ya. Berarti langsung saja kita hitung 21. 21 dibagi kalau ke atas apa? 3 ya, bagi 3. 21 dibagi 3 hasilnya berapa anak-anak?
7, betul sekali ya, kalian sudah tahu. Sekarang 7 dikali 3, berapa anak-anak? 21. Kita tulis ya. Berarti 21 dikurangi 21 hasilnya adalah 0. Berarti 141 dibagi 3 adalah 47. Paham ya anak-anak? Kalian sudah mengerti mengenai pembagian cara bersusun ini. Tetap semangat dan terus belajar ya. Anak-anak, setelah tadi kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu tampilkan. Nah, selanjutnya ada soal ya yang harus kalian selesaikan. Perhatikan di samping Ibu. Soal yang pertama, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Cara mengerjakannya dengan pembagian cara bersusun ke bawah ya anak-anak. Yang kedua, pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, itu juga masih menggunakan pembagian cara bersusun ke bawah ya anak-anak. Nah, untuk 3 soal selanjutnya ini kalian bisa membuka di buku Kuputi kalian ya, halaman 50 hingga 51. Tapi kalian cukup mengambil 3 soal saja, yaitu yang ada di halaman 51 ya, yaitu nomor 3, 4, dan 5 ya. Untuk soalnya yang nomor 3, ayah membawa 168 kantung pupuk untuk kebutuhan 8 tanaman. Berapa kantung pupuk yang dibutuhkan setiap tanaman? Yang keempat, 3 pohon rambutan di sekolah berbuah sangat banyak, 132 kg. Berapa kilogram buah yang dihasilkan oleh setiap pohon rambutan di sekolah? Nah, kemudian Ibu Guru mendapatkan 300 bibit pohon yang ditanam di halaman sekolah. Ibu Guru akan membagikan tugas tanaman pohon pada kelas 6. Pada 6 kelas maksud Ibu ya. Berapa bibit pohon yang Ibu berikan untuk setiap kelas? Nah, itu juga sama ya. Gunakan pembagian cara bersusun ke bawah dikerjakan di buku tulis tematik kalian. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Kemarin Ibu sudah menjelaskannya ya selintas, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi supaya kalian ingat. Ya, umbi itu terbagi ke dalam 3 jenis ya, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar ya. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Kalian sudah bisa melihat gambar-gambarnya di samping Ibu ini ya. Ini ada gambar kentang dan umbi jalar ya. Nah, ini mereka keduanya ini berkembang biak dengan umbi batang. Kalian bisa melihat ya, apa kalian sering melihat cara berkembang biaknya kedua ini yang ada di gambar Ibu? Ya, apakah kalian sering mencoba untuk mengambil hasil panennya di kebun rumah kakek kalian atau dimanapun? Nah, seperti ini ya, kalian sekarang sudah mengetahui. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa gambar. Kalian bisa perhatikan di sini ada wortel, bawang, singkong, bunga bakung ya. Ini berkembang gambar di samping Ibu ini berkembang biak dengan umbi lapis ya. Jadi sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Kalian bisa melihatnya sendiri ya. Nah, selanjutnya menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, kalian bisa melihatnya ya, gambar di samping Ibu nih ya. Di sini sangat mudah sekali ya untuk menanam
ingin singkong, kalian tinggal menanam batangnya saja ya, karena singkong ini tergolong ke dalam umbi batang, jadi perkembangbiakannya dengan umbi batang ya. Kalian tinggal menancapkannya saja di tanah, kalian rutin menyiramnya, lama-kelamaan juga akan tumbuh ya. Selanjutnya, kalian juga bisa melihat ya di buku Kupetik halaman 47 mengenai umbi ya. Umbi, perkembangbiakan dengan cara umbi merupakan salah satu perkembangbiakan secara vegetatif alami. Selain dapat digunakan sebagai media perkembangbiakan, umbi juga dapat digunakan sebagai cadangan makanan. Ada 3 macam perkembangbiakan dengan umbi, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan ya anak-anak. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong dan wortel. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah dan bawang bombay. Ya, begitu ya anak-anak, kalian sekarang sudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan jika kalian menyimaknya dengan baik. Selanjutnya, kalian juga bisa mengerjakan di buku Kupetik itu ya, halaman 48, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai bacaan tersebut. Nah, kalian tentunya dapat mengetahui jawabannya ketika kalian sudah menyimak Ibu dan membaca teks di halaman 47 buku Kupetik ya. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara umbi adalah salah satu perkembangbiakan kalian bisa membacanya ya di buku Kupetik. Yang kedua, apa fungsi lain dari umbi? Nah, kalian juga sudah mengetahui. Yang ketiga, sebutkan 3 macam umbi. Yang keempat, sebutkan contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Dan yang terakhir, sebutkan contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Nah, anak-anak, itulah soal-soal yang harus kalian kerjakan hari ini. 5 soal matematika dan 5 soal mengenai soal yang ada di buku Kupetik ya. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan Ibu juga ingin berterima kasih kepada ayah dan bunda. Terima kasih telah membimbing Ananda di rumah. Terima kasih juga yang sudah menemani Ananda belajar di rumah. Mudah-mudahan Ananda dapat memahami pembelajaran hari ini ya. Dan Ibu juga ingin selalu mengingatkan Ananda semua untuk selalu menjaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi dan hidup sehat. Selain itu jangan lupa kerjakan pembiasaan diri kalian, yaitu sholat subuh. Bagi yang muslim, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan, berdoa sebelum beraktivitas, dan siap mengikuti pembelajaran setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.